Halo investor hebat, balik lagi sama Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan bahas analisa teknikal dari 4 saham nikel. Ya, Antam, Inco, Harum, sama Tins. Oke, nah sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai sekarang. Pertama kita ke Antam. Antam kemarin ditutup di harga 2.670. Ya, dan kemarin Antam sempat nyentuh resistennya di harga 2.700. Nah, dia sempat nyentuh ke 2.700 terus kemudian mantul dan ditutup di 2.670. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya Antam masih akan coba untuk break resisten 2.700. Ya, kalau misalkan 2.700 ini bisa ditembus sama Antam, maka resisten berikutnya ada di 3.000. Ya, di angka 3.000 yaitu resisten psikologis. Nah, tapi kalau misalkan Antam nggak berhasil untuk break dari 2.700, maka Antam akan balik turun ke angka sekitaran 2.500. Di mana di situ ada support dan juga ada MA 100. Ya, ada MA 100 di situ di angka 2.500. Jadi Antam kalau misalkan gagal akan terkoreksi ke supportnya berikutnya di 2.500. Nah, kalau misalkan 2.500 berhasil di breakdown sama Antam, maka support berikutnya yang akan coba untuk nahan Antam itu adalah support kecil di 2.300. Ya, dari 2.500 kalau dia jebol berarti ke 2.300. Nah, kalau dari 2.300 dijebol lagi, maka Antam bisa ke support berikutnya itu di angka 2160. Nah, untuk teman-teman yang mau beli saham Antam, ini sebaiknya jangan masuk dulu karena Antam udah deket sama resisten. Ya, kalau misalkan teman-teman mau entry, pertimbangin untuk entry di support-support yang tadi, 2.500, 2.300 dan di 2.160. Kalau gue pribadi memang idealnya menurut gue kalau mau entry saham Antam ini tunggu sampai dia benar-benar terkoreksi sampai ke 2160 atau bahkan di bawahnya itu lebih bagus lagi. Next kita ke Inco ya. Inco di perdagangan kemarin ditutup di harga 5.550. Ya, dan kita bisa lihat nih Inco ini lagi strong uptrend ya teman-teman ya. Jadi naiknya ini lumayan cepat banget dari sekitaran akhir bulan April ya. Dari akhir bulan April sampai sekarang ini naiknya udah sekitaran 20% lebih. Ya. Nah, kedepannya gimana untuk Inco? Kedepannya Inco ini kemungkinan masih bisa naik sampai ke angka sekitaran 5750. Ya, ke sekitaran 5750 di mana di situ ada resisten yang tadinya ini jadi support. Ya, waktu Inco lagi tinggi-tingginya tuh, dia jadi support nih 5750. Nah, kalau misalkan 5750 ini nggak berhasil ketembus, maka Inco ini bisa mantul ke bawah ke harga sekitaran 5350. Di mana di 5350 itu ada MA 100. Nah, kalau MA 100 ini berhasil di breakdown lagi sama Inco bisa turun ke support psikologis di angka 5.000 pas, di 5.000. Ya. Nah, buat teman-teman nih yang mau entry, apakah bisa entry sekarang? Sebenarnya agak rawan ya teman-teman ya. Lumayan rawan nih untuk Inco ini. Karena Inco ini naiknya udah kencang banget ya, dari bulan April kemarin ini naiknya udah kencang banget. Dan Inco ini udah rawan koreksi. Ya, jadi sebaiknya kalau teman-teman mau masuk untuk harga sekarang gitu, di harga sekarang ini sebaiknya masuk dengan nominal yang kecil dulu aja. Ya, atau bahkan nggak usah masuk dulu lah. Kita wait and see aja dulu. Kalau misalkan mau entry bisa pertimbangin untuk entry di harga 5.000 atau bahkan di bawahnya 5.000 itu ada support MA 200 di angka 4.700. Nah, itu tadi skenario pertama kalau Inco nggak berhasil break dari 5.750. Nah, skenario berikutnya yaitu kalau Inco ternyata berhasil break dari 5.750, maka resisten berikutnya yang akan coba untuk nahan pergerakan dari saham Inco itu adalah resisten di angka 6.200. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya saham Inco nih, apalagi buat yang beli di angka 4.000 kemarin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau take profit, ini pertimbangin untuk take profit di harga 5.750 sama harga 6.200 gitu ya. Kalau misalkan 5.750 ini nggak berhasil ditembus, teman-teman bisa pertimbangin take profit dulu di 5.750. Tapi kalau ternyata 5.750 berhasil ditembus
teman-teman bisa tunggu dan pertimbangin untuk take profit di harga 6.200 kalau misalkan Inco ternyata terlihat gagal tembus dari 6.200. Berikutnya kita ke saham TINS. Saham TINS kemarin ditutup di harga 1.820 ya. Dan kedepannya ini kemungkinan besar TINS ini masih akan gerak sideways antara support 1760 sampai ke resisten 2040. Ya, jadi TINS ini ya selama belum ada sentimen terbaru soal timah dan nikel, TINS ini masih akan gerak sideways antara 1760 sampai 2040. Ya, di area itu dia akan gerak zigzag aja nih. Nah, tapi kalau ternyata TINS ini berhasil breakdown dari 1760 ya, maka TINS ini bisa turun ke support berikutnya di angka 1630. Ya, di 1630 itu ada support, dan kalau 1630 ini berhasil ditembus lagi, berhasil di breakdown lagi, maka TINS bisa ke support berikutnya di angka sekitaran 1470. Ya, itu skenario pertama kalau misalkan TINS besok itu dia turun. Nah, skenario berikutnya kalau misalkan TINS ternyata dia naik gitu ya, katakanlah dia naik ke resisten 2040 dan ternyata dia tembus breakout gitu ya, maka TINS ini bisa naik sampai ke resisten berikutnya di 2170. Dan kalau 2170 ini ketembus lagi, maka TINS ini bisa ke resisten 2500 ya, di mana 2500 itu adalah resisten all time high-nya dia. Nah, buat teman-teman yang mau entry saham TINS, ini sebaiknya tunggu sampai TINS ini terkoreksi ke harga 1760 ya. Dan teman-teman bisa pertimbangin untuk take profit kalau misalkan saham TINS ini ternyata dia naik ke 2040 dan terlihat gagal breakout. Terakhir kita akan bahas saham Harum. Nah, Harum kemarin ditutup di harga 6125 dan kemarin ini kenaikannya luar biasa tinggi banget. Ya, yang mana candlenya ini hampir Marubozu. Ya, nah kedepannya gimana? Kedepannya Harum ini masih bisa naik sampai ke resisten berikutnya di angka sekitaran 6350. Ya, jadi Harum ini kemungkinan besar masih akan naik, tapi kenaikannya udah terbatas teman-teman ya. Nah, dari 6350 kalau ternyata Harum ini gagal break, maka Harum akan turun ke support berikutnya di 5.800. Ya, jadi buat teman-teman nih yang punya saham Harum sekarang, ya apalagi buat teman-teman yang belinya di harga di bawah 5.000, nah ini bisa pertimbangin untuk take profit dulu kalau Harum ini ternyata terlihat gagal break di sekitaran angka 6.350. Ya, jadi bisa pertimbangin untuk take profit dulu. Nah, sedangkan buat teman-teman yang mau entry, ini sebaiknya jangan entry dulu. Ini bukan momen yang tepat untuk kita entry untuk saham Harum. Ya, yang mana ini udah deket resisten. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, ini tunggu dulu sampai Harum ini setidaknya turun ke harga 5.800. Ya. Nah, di bawahnya 5.800 itu ada support lagi di angka 5.500. Ya. Dan di bawahnya 5.500 itu ada support MA100 di sekitaran angka 5.200. Jadi buat teman-teman yang mau entry bisa pertimbangin 3 angka tadi. 5.800, 5.500 sama 5.200. Kalau mau yang lebih rendah lagi, itu ada support lagi berikutnya di angka 4.800. Oke, sekian dulu untuk analisa teknikal dari saham nikel. Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa konten yang gue bawain ini sifatnya cuma analisa dan perkiraan. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Keputusan sepenuhnya di tangan kalian, dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun kerugian yang kalian dapatkan dari saham-saham nikel. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten yang akan gue bawain, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk podcast. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, salam Todopedia.